Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Menteri Lingkungan Hidup sambangi pemerintah Kota Banjarmasin sebut tak ada harapan TPA Basirih dibuka kembali. Kolaborasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kota Banjarmasin hadirkan Ramadan Fair 2025 di Siring 0 km. Diharapkan dapat tingkatkan angka partisipasi sekolah di Balangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan serta PT Adaro Indonesia salurkan bantuan pendidikan berupa kartu Balangan Pintar. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyambangi pemerintah Kota Banjarmasin Jumat lalu. Kehadirannya bertujuan untuk memberikan solusi konkret terhadap krisis sampah yang melanda kota Seribu Sungai. Hanif menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah kota mampu mengatasi masalah ini. Ia juga menjamin pemerintah pusat siap membantu Banjarmasin. Pihaknya tidak akan membiarkan Banjarmasin menghadapi ini sendirian. Ia telah menawarkan bantuan untuk mendesain secara detail pengelolaan sampah di kota ini agar lebih berkelanjutan. Hanif Faisal mengatakan jika penanganan sampah hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, risiko penyimpangan dan potensi korupsi akan muncul. Sehingga langkah-langkah dramatis harus kita ambil. Namun saya yakin dan percaya di bawah Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Ketua DPRD yang semuanya masih muda-muda semua, insya Allah ini selesai. Tapi kami kawal terus bagaimana penyelesaian sampah di Banjarmasin ini dilakukan dengan seksama. Kita juga tidak meninggalkan. Tadi saya sudah ingin membantu Banjarmasin dengan mendesain detail bagaimana pengelolaan sampahnya ini bisa sustainable, karena berbagai macam pengalaman di seluruh tanah air kalau dibebankan kepada pemerintah daerah maka akan terjadi banyak masalah. Ada korupsi di setiap langkahnya, ada potensi korupsi di setiap langkahnya, mulai dari BBM, mulai dari pengangkutan, mulai dari tempat penerimaan sampahnya, bahkan penunjukan kontraktor-kontraktornya, itu semua potensi dari korupsi muncul di mana-mana. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihsan Budiman memaparkan langkah konkret yang telah diambil pemerintah kota. Pertama, penertiban tempat penampungan sementara atau TPS liar di sejumlah titik yang selama ini menjadi salah satu sumber masalah. Beberapa skema sudah kita sampaikan, nanti kita sampaikan ke Pak Wali Kota dan Ibu Wali Kota mana yang akan kita jalankan. Memang tidak hanya satu skema tapi akan beberapa. Apakah nanti berkaitan dengan penanganan pemampatan sampah secara besar dalam skup kota atau di masing-masing, nanti dengan pemilahan itu nanti semua skema itu dijalankan. Ya, jadi yang ada ini yang penuntasan yang tumpukan-tumpukan dulu ya Pak. Saat ini penuntasan tumpukan sambil kita juga melakukan penanaman tentang pemilahan di tingkat lingkungan kelurahan itu, sehingga nanti itu mengurangi. Termasuk sekolah sampah tadi ya Pak Sekda ya? Ya, benar. Saat ini penutupan TPA Basirih masih dalam proses dan dilakukan secara bertahap. Penyegelan dilakukan untuk menghentikan semua aktivitas penimbunan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup mengingatkan pihak-pihak yang nekat melanggar penyegelan dan beraktivitas di TPA Basirih dapat dipidana. Fudail dan Lufidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Terasa spesial dalam sukacita Ramadan di tahun ini. Pemerintah Kota Banjarmasin berkolaborasi dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta Bank Kalsel dengan menghadirkan Pasar Wadai atau Ramadan Fair yang terpusat di kawasan Siring 0 km Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ditandai dengan tabuh beduk dan potong pita Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, serta Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin didampingi Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, PT Kadisbud Porapar Kota Banjarmasin Ihsan Budiman dan jajaran Forkopimda langsung mengunjungi dan membeli sejumlah jajanan di berbagai stan yang ada dengan penuh kehangatan Sabtu kemarin.
Sebulan ke depan, tak hanya sekadar ratusan stan kuliner, Semarak Ramadan Fair Kota Banjarmasin bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini turut dimeriahkan program pasar murah, warung murah terjangkau, stan halal nasional fair, panggung seni, hingga wadah berbuka dan sahur bagi masyarakat. Fasilitas kantong parkir dan dermaga penyeberangan gratis di kawasan sekitar 0 km pun tak luput dari perhatian. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyebut hal ini sudah menjadi tradisi turun-temurun di Banua, Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin. Menurutnya tahun ini menjadi lebih spesial sebab dalam penyelenggaraannya, pemerintah provinsi dan pemerintah kota dapat saling merangkul untuk semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita membuka pasar wadai kolaborasi antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kota Banjarmasin. Biasanya kan diadakan bisa Kota Banjarmasin saja ataupun Kalimantan Selatan atau Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun ini kita lain beda. Tahun ini kita kolaborasinya dengan provinsi dengan Kota Banjarmasin. Hari ini kita buka bersama-sama dengan wali kota bersama wakil. Jadi kami ini ingin merubah tradisi yang dulu, masing-masing kita rubah ini bersama. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengimbau kepada para pedagang, pelaku usaha maupun UMKM dan masyarakat yang berada di kawasan 0 km agar dapat memperhatikan pemilahan sampah serta mengurangi penggunaan kantong plastik berkenaan dengan situasi darurat sampah yang masih terjadi. Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, ya kan dekat lah. Jadi kita juga berharap ini selalu sinergitas antara provinsi dan kota ini bisa terus berlanjut, tidak hanya dengan membuka pasar wadai, tapi secara kebijakan yang lain-lain juga kita harapkan itu bisa menjadi satu, sinergi saling berkolaborasi lah ya. Setidaknya ada 200 stan yang disiapkan, terdiri dari 138 stan untuk paguyuban dan 62 stan untuk UMKM binaan. Ditambah 25 tenda untuk sponsor dan komersial, dan stan yang disediakan semuanya gratis. Fudail dan Ulfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasar Ramadan 1446 Hijriah di Balangan resmi dibuka oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Balangan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan Sabtu kemarin. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi, Ketua TP PKK Balangan Sri Huriyati Hadi, PLH Sekretaris Daerah Balangan Rahmadi Yusni, serta para pimpinan SKPD dan masyarakat. Sebanyak 141 UMKM berpartisipasi dalam Pasar Ramadan ini, terdiri dari 45 UMKM yang menjual sayur dan lauk pauk siap saji, 34 UMKM yang menjual kue basah dan kue kering, serta 62 UMKM yang menyediakan minuman dan gorengan. PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Balangan Herlina menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Balangan menyediakan tenda gratis bagi pelaku UMKM yang berjualan. Ia juga menyebut para pelaku UMKM sangat antusias dalam memeriahkan pelaksanaan Pasar Ramadan tahun ini. Alhamdulillah hari ini kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan telah melaksanakan pembukaan Pasar Ramadan 1446 Hijriah. Dan tadi dihadiri Pak Bupati, serta Ibu Ketua Temera PKK, dan juga dihadiri Bapak Wakil Bupati, dan juga pejabat lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini nantinya berlanjut di tahun-tahun akan datang lebih meriah lagi. Dan alhamdulillah kita di sini untuk tenda para UMKM semuanya gratis, dan pesertanya berjumlah 141 orang. Dan dengan bermacam ragam menu untuk berbuka puasa. Usai peresmian, Bupati Kabupaten Balangan Abdul Hadi bersama jajaran juga melakukan peninjauan Pasar Ramadan untuk melihat langsung produk yang dijual UMKM. Ia menyebutkan bahwa lokasi Pasar Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana sebelumnya berada di lapangan Martasura Paringin, sekarang dipindahkan ke eks-terminal Paringin yang berada di pusat kota. Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan Pasar Ramadan di Ramadan tahun ini. Kalau dulu Pasar Ramadan di lapangan Martasura Paringin, dan alhamdulillah sekarang karena penataan kota kita di sini sudah masuk tahap 2, dan
karena pasar Ramadan kita pusatkan di terminal ini, maka insya Allah ini akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru bagi UMKM kita di Ramadan ini. Dengan berlangsungnya pasar Ramadan selama sebulan ke depan, pemerintah Kabupaten Balangan berharap dapat meningkatkan perputaran ekonomi di daerah serta menopang pertumbuhan UMKM lokal. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Menteri Lingkungan Hidup sambangi pemerintah Kota Banjarmasin sebut tak ada harapan TPA Basirih dibuka kembali. Kolaborasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kota Banjarmasin hadirkan Ramadan Fair 2025 di Siring 0 km. Diharapkan dapat tingkatkan angka partisipasi sekolah di Balangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan serta PT Adaro Indonesia salurkan bantuan pendidikan berupa Kartu Balangan Pintar. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Banjarmasin Nelly Lisriani, istri dari Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, berkunjung ke ruangan Dekranasda di Balai Kota Banjarmasin. Dalam kunjungannya, Nelly berkeinginan akan memperindah ruangan Dekranasda agar lebih menarik dan modern. Ia pun ingin ruangan ini tampil layaknya butik-butik mewah, memikat perhatian pengunjung dan meningkatkan profit secara signifikan. Bukan hanya mempercantik ruangan Dekranasda, Nelly juga menyiapkan strategi jitu agar produk Dekranasda tak kalah saing dengan merek luar. Ia berencana menghadirkan inovasi-inovasi kreatif yang mampu mengangkat produk lokal ke level berikutnya. Tak hanya sekedar pajangan, produk Dekranasda akan dipromosikan secara masif. Oke, sebelum dilakukan pelantikan, mungkin ulun sendiri meninjau kembali Dekranasda yang sudah ada. Kemudian menata ulang dari Dekranasda yang sudah ada sekira penampilan lebih menarik dan bisa menghasilkan profit yang lebih mungkin. Nah Bu, kalau sejauh ini apa sih Bu yang mungkin nantinya akan diinovasikan ya untuk Dekranasda, termasuk soal ruangan di sini bisa lebih terlihatkah bagi para tamu atau bagaimana? Keinginannya mungkin bisa didesain seperti butik-butik kali ya, bisa supaya menampilkan barang-barang dari Dekranasda yang kita punya sehingga bisa menarik orang luar untuk membeli lah bahasanya, jualan. Jadi memiliki tas atau kain-kain yang memang best seller bahasanya bisa ditampilkan di sini dalam bentuk kaca-kaca mungkinnya, sehingga orang dari luar bisa melihat langsung dan bisa tertarik. Nelly Lisriani juga berharap promosi bukan cuma melalui event-event, tapi juga media massa, pemasangan iklan di mana-mana, bahkan lewat video pendek yang akan ditampilkan di Videotron. Ia ingin seluruh masyarakat tahu dan bangga dengan produk asli Banjarmasin. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kabupaten Balangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Balangan menggelar rakor ketersediaan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional tahun 2025 Rabu lalu. Rakor ini dihadiri perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, Kodim 1001 HSU Balangan, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik Balangan, serta penyuluh pertanian. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Balangan, Neneng Jamilal menyampaikan bahwa rakor ini membahas ketersediaan pangan menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Ia menyampaikan untuk stok pangan di Balangan saat ini terkendali, meskipun masih terdapat komoditas yang belum mencukupi.
Tadi kami sudah mengambil data dari bidang-bidang terkait atau dari dinas terkait. Stok pangan untuk Kabupaten Balangan bisa dikatakan aman, walaupun ada komoditi ikan ya, terutama ikan gabus yang stoknya masih dikatakan kurang karena kami dari Balangan ini ngambil stoknya dari luar kabupaten. Untuk menjaga stabilitas harga, DKP 3 Balangan bekerja sama dengan Disperindak dalam operasi pasar, serta berencana menggelar gerakan pangan murah atau kegiatan lainnya demi menjaga akses pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai tindak lanjut rakor ini, DKP 3 Balangan bersama instansi terkait nantinya akan menyusun jadwal kegiatan saat bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota dengan sungai sepanjang 185 km dengan jalan yang membentang sejauh ratusan kilometer, serta dengan total penduduk sebanyak 702.705 jiwa. 1000 sungai merupakan julukan untuk Banjarmasin. Selain bisa menjadi objek pariwisata, sungai juga bisa menjadi alat transportasi andalan untuk mengurangi kemacetan. Harapan ulun ke depannya, dermaga Banjarraya lebih berkembang dan maju dalam pelayanan yang cepat dan nyaman kepada masyarakat Kota Banjarmasin, dan ke depannya transportasi air dapat berkembang atau dinamis mengikuti perkembangan zaman. Menurut data perjalanan, terdapat 2 juta perjalanan dalam sehari di Kota Banjarmasin. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan pribadi, pemerintah Kota Banjarmasin menyelenggarakan angkutan umum berbasis pelayanan bersama dengan BPTD Wilayah, Dinas Perhubungan Provinsi, Pariwisata, dan Angkutan. Visi bidang angkutan adalah menyelenggarakan angkutan jalan dan sungai yang selamat, yang nyaman, terjangkau, serta terintegrasi untuk seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Dengan adanya berbagai macam angkutan darat dan sungai, diharapkan Kota Banjarmasin menjadi kota yang tertib dan anti macet. Kemudian pelayanan untuk kendaraan pribadi dengan pengawasan dan pemeliharaan traffic light, dan mengatur arus lalu lintas di tiap persimpangan melalui ruangan ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Harapan kami dengan adanya ruang ATCS ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pengguna jalan, agar tidak mengalami kemacetan di setiap simpang. Kami berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan membangun transportasi terintegrasi antara transportasi sungai dan transportasi darat menjadi lebih nyaman dan aman. Salam hangat dari kami, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Menteri Lingkungan Hidup sambangi pemerintah Kota Banjarmasin sebut tak ada harapan TPA Basirih dibuka kembali. Kolaborasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kota Banjarmasin hadirkan Ramadan Fair 2025 di Siring 0 km. Diharapkan dapat tingkatkan angka partisipasi sekolah di Balangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan serta PT Adaro Indonesia salurkan bantuan pendidikan berupa Kartu Balangan Pintar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bersama PT Adaro Indonesia menyalurkan program Kartu Balangan Pintar tahap kedua di Gedung Mayang Maurai, Kecamatan Paringin, Kamis kemarin. Sebanyak 135 siswa menerima bantuan ini, terdiri dari 84 siswa SD,
21 siswa Madrasah Ibtidaiyah, dan 30 siswa SMP dengan dana yang berasal dari CSR PT Adaro Indonesia. Kepala Disdikbud Balangan, Abiji, mengapresiasi PT Adaro Indonesia yang telah berkontribusi dalam mendukung program ini melalui dana CSR PT Adaro Indonesia. Abiji mengatakan bahwa program Kartu Balangan Pintar ini menyasar kepada para siswa tidak mampu yang diberikan bantuan berupa perlengkapan sekolah untuk memberikan kualitas pendidikan yang layak bagi mereka. Melalui program KBP ini, Abiji berharap angka partisipasi sekolah di Balangan meningkat dan memberikan kesejahteraan bagi para siswa yang tidak mampu. Terima kasih. Jadi program ini atas kerjasama PT Indonesia dan PT Balangan, khususnya di pendidikan, ini merupakan program yang tahap kedua yang kita bagi untuk kegiatan Kartu Balangan Pintar tahun 2024. Nah, jadi kemarin kita sudah ada merisa 1.532 kalau tidak salah. Itu sudah kita bagikan ke bawah. Itu murni dari APBD Kabupaten Balangan. Nah, yang terakhirnya 135 dari CSR Adaro Indonesia. Jadi kami sangat berterima kasih atas kerjasama ini. Mudah-mudahan ya nanti bisa ditingkatkan. Sementara itu, CSR Section Head Program PT Adaro Indonesia, A.A. Nur Hadi, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk memutus mata rantai putus sekolah di Balangan. Menurutnya, angka partisipasi sekolah di Balangan saat ini masih sekitar 80%, dan salah satu penyebab putus sekolah adalah keterbatasan sarana pendidikan. Jadi tujuan dari program Balangan Pintar, di mana Adaro bersama dengan Buma sudah mendukung pemerintah daerah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan, ini untuk memutus mata rantai putus sekolah. Nah, kita tahu bahwa tadi disampaikan angka partisipasi sekolah ini kan masih di kisaran 8, sekian. Itu berarti mereka lulus SD tapi belum sampai lulus SMP karena putus sekolah. Putus sekolah ini bisa disebabkan beberapa faktor. Salah satunya adalah ketidakmampuan karena prasarana pendukung yang belum memadai. Makanya itu melalui Balangan Pintar kita membantu memberikan semangat, motivasi agar anak-anak kita ini semangat belajar, semangat sekolah sampai pendidikan dasar 12 tahun. Melalui program Kartu Balangan Pintar, siswa yang menerima bantuan dibekali seragam, sepatu, dan perlengkapan sekolah agar mereka semakin termotivasi untuk bersekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan bersama PT Adaro Indonesia berharap program ini terus berlanjut dan dapat meningkatkan indeks perkembangan manusia di Kabupaten Balangan. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 dan disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini.
melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Menteri Lingkungan Hidup sambangi pemerintah Kota Banjarmasin sebut tak ada harapan TPA Basirih dibuka kembali. Kolaborasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kota Banjarmasin hadirkan Ramadan Fair 2025 di Siring 0 km. Diharapkan dapat tingkatkan angka partisipasi sekolah di Balangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan serta PT Adaro Indonesia salurkan bantuan pendidikan berupa Kartu Balangan Pintar. Untuk meningkatkan wawasan kader di lapangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2K BPMD Kabupaten Balangan menggelar Temu Kader Institusi Masyarakat Pedesaan tahun 2025 di Gedung Sanggam, Kecamatan Paringin, Rabu lalu. Acara yang diikuti setidaknya 450 kader IMP ini juga dihadiri Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Farah Adibah, Kepala DP3A P2K BPMD Balangan Ahmad Nasai, staf ahli kemasyarakatan Setda Balangan Hasmiati serta tamu undangan lainnya. Kepala DP3A P2K BPMD Balangan Ahmad Nasai menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kader dalam program Bangga Kencana. Selain materi pelatihan, berbagai lomba juga digelar untuk menyemarakan kegiatan ini. Di antaranya lomba yel-yel dan uji pengetahuan seputar program Bangga Kencana. Untuk kegiatan hari ini kan Temu Kader IMP itu suatu kegiatan tahunan. Sudah beberapa tahun kami laksanakan tiap tahun. Itu gunanya untuk pembukaan wawasan para kader tentang masalah program Bangga Kencana. Karena kader-kader kami ini adalah ujung tombak dalam program Bangga Kencana. Dari mereka lah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, mulai dari RT, desa, kelurahan. Jadi semua itu sangat kami perlukan. Mereka kami berharap punya wawasan yang lebih luas tentang program Bangga Kencana. Lebih khusus masalah program keluarga berencananya. Dengan adanya kegiatan ini, DP3A P2K BPMD Balangan berharap para kader semakin aktif dan kompeten dalam menjalankan perannya, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Muhammad Kamil dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.